Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, apa kabarnya nih? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Kembali lagi nih bersama saya Adit di Pview by Paramavida persembahan Aqualadia Group. Tentunya kali ini kita masih ngobrol-ngobrol santai dan kita akan sharing-sharing nih dengan expertnya. Dan di Pview episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai seberapa penting sih personal branding itu sendiri. Nah, tapi tentunya Adit nggak sendiri karena di samping Adit sudah ada Bapak Rizky Herdianto Mauludi SIKOM. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Adit. Mas Adit gimana? Alhamdulillah baik, senang banget nih Pak. Akhirnya kita ketemu lagi nih Pak. Ya, iya betul ya. Alhamdulillah, rezeki. Gimana Pak kesibukannya? Masih berkutat dengan perkantoran? Ya, masih lah. Jadi kita memang, saya pun masih di dunia pengembangan SDM dan pengembangan budaya perusahaan seperti itu. Gitu sih. Mantap. Nah Pak, nih teman-teman pastinya udah nggak sabar nih Pak. Kita pengen tahu nih Pak tentang personal branding. Nih, ini kayaknya banyak nih orang-orang yang penasaran. Personal branding nih sering terdengar mungkin ya Pak. Tapi sebenarnya personal branding itu apa sih Pak sebenarnya tuh? Personal branding itu adalah gampang gini adalah kita itu adalah produk yang berjalan. Produk hidup nih kita nih gitu loh. Ya kan, makanya kan ada personal branding. Personal itu adalah lebih ke diri kita, branding itu adalah dari brand kita. Merek ya Pak? Ya merek gitu loh. Nah, jadi kita punya merek nih Pak. Iya. Tapi diri kita sendiri gitu ya. Adit seperti apa, Rizky seperti apa gitu loh. Jadi memang namanya personal branding ini adalah itu satu proses membentuk, menarik dan memelihara gimana persepsi dari orang lain itu kepada diri kita terkait apa? Terkait keahlian, prestasi, kepribadian atau nilai-nilai yang memang kita anut, yang memang memberikan satu dampak ke orang-orang seperti itu. Itu adalah personal branding gitu loh. Udah gampangnya tuh orang mempersepsikan kita kayak apa itu sebenarnya. Citra diri gitu ya Pak? Ya, citra diri seperti itu. Ya makanya ini kan ada membentuk, tadi saya bilang membentuk dan juga memaintain gitu loh. Apa yang persepsi dari masyarakat terhadap diri kita. Kita bisa meng-create gitu loh. Meng-create-nya seperti itu. Nah, kira-kira Pak, gimana sih caranya nih kita yang pengen bangun personal branding kan pasti mungkin bingung nih Pak. Gimana sih cara kita bisa menemukan personal branding kita sendiri itu Pak? Yang pertama sudah pasti ketika kita bicara berkaitan sama personal branding, yang pertama harus kita lakukan adalah ya cari tahu siapa kita. Ya siapa kita, plus dan minus kita tuh di mana. Kita harus pakai analisa gitu loh. Yang paling jamak di dalam masyarakat ataupun di kalangan akademisi adalah karena ini bicara berkaitan sama personal branding, brand, kita biasanya pakai SWOT. Strength, weakness, opportunity dan threat gitu loh. Nah, jadi plus minus kita tuh di mana? Kita unggul di bidang apa yang memang kita kuasai seperti itu. Yang kedua adalah pekerjaan apa yang ketika kita kerjakan itu kita enjoy banget. Itu kita banget deh. Itu pekerjaan apa? Gitu loh. Dan lalu
hal-hal apa yang memang bisa memotivasi kita ketika kita mengerjakannya. Itu teman-teman harus nemuin itu tuh. Harus nemuin gitu loh. Sebab itulah sebenarnya pondasi kita. Karena tadi personal branding itu bukan hanya mencitrakan diri kita. Oh iya, kita baik segala macam. Bukan hanya itu, tapi iya, apa yang jadi kekuatan kita gitu loh. Yang memang bahkan kalau misalkan yang unik-unik itu bisa. Bahkan ya seperti kita tahu lah Limbat ya, magician tapi kok nggak pernah ngomong gitu loh, magician kok horor kayak Secret Riana itu personal branding. Betul, itu personal branding, itulah nilai jualnya dia. Bahkan kalau misalkan Limbat bicara, Mary Riana ngelucu, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah itu jadi hal-hal seperti itulah cara mereka membranding diri mereka, membentuk, meng-create. Itu sebenarnya meng-create. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat Limbat di masa lalu, waktu itu ada video-videonya kan, Limbat itu sebenarnya kan PNS dan pasti kan yang namanya PNS biasa koordinasi, biasa ngobrol toh gitu. Karena dia masuk ke dalam industri magician, magician, entertain. Nah, dia dibentuk, dia di-create, ya kan? Di-create menjadi tanda kutip magician yang memang horor gitu loh, yang memang misterius, nggak pernah ngomong. Itulah. Jadi pertama adalah harus cari tahu strength-nya kita tuh di mana gitu loh. Nah, yang kedua adalah apa tujuan kita ingin dikenal orang? Tujuan kita untuk apa? Gitu loh. Seperti ketika kita tahu lah Mario Teguh gitu kan. Dia goalsnya dari goalsnya dia branding diri dia adalah sebagai motivator ya kan, terus tempat sharing seperti itu. Nah seperti itu tuh loh Mas. Jadi kita juga harus tahu kita tujuan kita tuh apa. Misalnya gini, latar belakang pendidikan kita sebenarnya saya nggak tune in nih sama pendidikan saya sekarang nih, meskipun lulus dan nilainya bagus gitu loh. Namun seperti misalkan soul-nya tidak di sini gitu loh. Karena banyak. Seperti Eno Netral itu sebenarnya arsitek, tapi dia lebih nyamannya memberikan diri sebagai musisi. Seniman, gitu loh. Musisi. Nah, jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi kita juga harus bisa menganalisa apa yang ada di diri kita juga. Dari diri kita mungkin kekuatan kita betul dari akademis itu berlanjut, itu betul, itu ada. Cuman ada pula di lain sisi yang antara kekuatan kita betul di akademis, kita arsitek pegang project, cuman kayaknya soul saya lebih nyaman di bidang lain. Nah, ketika kita mau berkarir di luar dari misalkan di luar dari pendidikan kita juga harus ngukur juga gitu loh. Kira-kira apa sih yang harus saya bangun, harus saya asah lagi? Itu penting banget. Itu penting teman-teman. Jadi ketika masuk industri baru yang memang teman-teman pengen pengen sasar, itu juga penting teman-teman ya gitu loh. Nah, lalu setelah itu yang ketiga adalah audiens yang teman-teman akan tuju itu siapa? Nah, nantinya itulah yang memang membentuk dirinya teman-teman gitu loh. Harus seperti apa sih saya gitu loh. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Ya, samalah seperti ada produk baru, ketika produk baru itu mau dibuat kan juga harus ada analisanya juga seperti itu. Ini produk ini untuk siapa segala macam. Target gitu marketnya siapa? Target marketnya, nah sama. Gitu ya. Audiens dituju itulah target marketnya teman-teman gitu loh. Betul sekali. Jadi karena saya akrab di musik gitu loh. Jadi memang musik pun itu segmented gitu loh. Ada yang memang musik-musik general yang kita ketahui gitu loh. Ada yang memang musik-musik minority dari underground mungkin seperti itu. Itu juga memang
tadi saya bilang orang-orangnya pun itu menyesuaikan diri seperti itu pastinya. Nah, lalu yang tadi yang saya bilang adalah ada keunikan, dan yang keempat ini adalah ketika teman-teman mau buat satu, kan teman-teman juga yang namanya produk harus dipasarin. Nah, produk yang harus dipasarin itu berarti kan dia menggunakan media-media kan. Nah, media-media ini pun, pemilihan media ini pun penting gitu loh. Media untuk mengkomunikasikan apa yang memang teman-teman ingin komunikasikan, ingin brandnya teman-teman, personal brandnya teman-teman tuh dikenal gitu loh. Nah, makanya baik itu tulisan, baik itu video, baik itu foto ataupun konten-konten lainnya itu harus sesuai dan bernilai bagi orang. Audiens kita, orang lain tuh audiens kita harus bernilai. Misalkan gini, kalau kita ingin dilihat pandai gitu loh, maka mungkin isi konten kita adalah bedah buku, terus juga review-review buku-buku baru gitu loh. Terus juga misalkan kalau kita, nah ini nih penting juga kalau bisa kita flashback ke 2000 menjelang pemilu lah ya, itu banyak sekali tuh. Betul banget. Itu banyak sekali orang-orang yang tanda kutip bisa dibilang personal branding yang dibentuk gitu loh, yang memang sengaja dibentuk personal branding yang memang sengaja dibentuk seperti itu banyak sekali gitu loh. Berarti memang Pak, personal branding ini ada dua macam ya Pak? Betul. Ya? Ada yang memang sengaja dibentuk, betul. Ada yang secara alamiah begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ada orang yang memang jadi personal branding itu ada yang memang secara alamiah terjadi. Namun bisa nggak dibentuk? Itu sangat-sangat bisa, sangat bisa gitu loh. Contoh misalkan kalau orang itu memang seneng atau humoris, ya ngebantu segala macam, ya memang yang terbentuk orang ini dinilai atau dipersepsikan oleh orang-orang di sekelilingnya itu ya udah, si A suka ngebanyol, saya emang kocak gitu loh. Nah, namun bisa nggak ya itu di create gitu loh, itu sangat bisa, itu sangat bisa. Bahkan sampai sekarang pun stand up comedian pun itu ternyata ada teknik-teknik tertentu, itu bisa dipelajari gitu loh. Nah, itulah yang memang membentuk personal branding kita gitu loh. Maka dari itu sebenarnya personal branding itu tidak lepas dari yang namanya fokus kita mau kemana, fokus poin kita tuh mau kemana. Makanya tadi saya bilang ada yang personal branding yang memang bisa didapat dari secara alami, ada yang memang bisa sengaja dibuat seperti itu. Itu umum banget sih, sengaja dibuat gitu loh. Banyak yang seperti itu. Tapi gitu. Sebenarnya Pak, personal branding yang baik tuh sebenarnya yang secara alamiah kah, atau yang memang sengaja dibentuk, atau gimana tuh Pak? Intinya gini, yang penting adalah yang terpenting personal branding itu harus selaras. Gini, andaikan dibentuk itu tidak lebay dalam artian jangan sampai nanti dibentuk tapi tidak sesuai sama fakta. Gitu loh. Itu sering Karena terjadi banyak. kalau menjelang 2019 kemarin ya Pak ya? Nah, mirip-mirip mungkin. Atau nanti menuju 2024? Ya, mungkin ya, gitu loh, Pak, ya? mungkin. Nah, itu karena banyak sih. Ya, kalau bisa kita ngelihat yang tidak sesuai sama fakta itu mungkin akan menjadi poin yang mengganggu kredibilitas, karena poin dari personal branding adalah kredibilitas itu sendiri. Betul. Gitu loh, kredibel atau enggak sih gitu loh, karena nanti kredibel atau tidaknya itu akan dinilai oleh orang-orang lain yang menilai kita, seperti itu gitu loh. Itu sebenarnya sih kan tujuan dari personal branding itu kan men-share hal-hal yang positif sebenarnya. Betul. Itu tujuannya sebenarnya gitu Mas. Yang positif dan juga bisa menginspirasi orang gitu ya Pak. Betul, itu juga. Makanya kita kalau mau mempersonalkan branding kita, itu ya harus sesuai dengan diri kita ya Pak ya. Betul. Dan sesuai dengan passion kalau bisa ya Pak. Betul. Jadi supaya
berkelanjutannya tuh Betul. panjang gitu ya Pak ya? Ya, karena kan yang kita tahu adalah di dalam personal branding itu ada yang namanya keahlian. Nah. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti tadi saya bilang makanya jangan sampai nanti kita orang biasa tidak benar-benar ahli di satu bidang, tapi kita ingin memposisikan kita itu di bidang yang memang sebenarnya tidak strength kita. Iya. Itu makanya maksud saya itu adalah kayak contohnya saya misalkan saya untuk akademi saya di Arimatika memang tidak terlalu menonjol gitu loh. Makanya di situ bayangkan kalau misalkan saya memaksakan diri, oh saya fisikawan loh. Itu ya balik lagi, apakah bisa konsisten gitu loh? Gitu. Apakah dengan label fisikawan saya tapi saya tidak dibarengi dengan keahlian saya di bidang tersebut, apakah bisa terwujud? Sudah pasti tidak, gitu loh. Betul. Nah, makanya tadi saya bilang ketika kita bicara berkaitan sama personal branding adalah strength kita yang kita komunikasikan keluar. Itulah yang membentuk persepsi orang terhadap diri kita. Seperti itu sih, Mas. Oke nih Pak Rizky, sebenarnya kalau kita bahas penting nggak pentingnya personal branding, gimana tuh Pak? Penting nggak sih sebenarnya? Personal branding itu sangat-sangat penting ya, karena memang ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan diri kita sendiri ya, seperti itu. Jadi kan nantinya kita akan dikenal tuh seperti apa, itu yang akan membuat orang seperti apa juga merespon kita gitu loh, menilai kita gitu loh. Kan kita kan juga pengen kan dinilai, ya setiap orang pasti ingin dinilai positif. Betul. Gitu loh. Nah, sehingga itulah pentingnya personal branding. Nah, ada beberapa hal yang membuat personal branding itu penting. Pertama, kita bisa mengembangkan kepercayaan. Karena kenapa? Dengan personal branding itu orang jadi yakin sama kita karena keahlian kita, prestasi kita, kepribadian kita, dan nilai-nilai yang membuat orang terinspirasi itu terkomunikasikan. Karena kan personal branding kan mengkomunikasikan hal-hal baik dari kita ya, seperti itu. Ya, jadi orang menjadi lebih yakin sama kita, lebih percaya sama kita. Yang kedua, ya personal branding juga bisa meningkatkan kredibilitas kita, gitu loh. Karena kenapa? Tadi kita bisa mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan yang memang kita komunikasikan, gitu loh. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pasti selain orang yakin, orang kagum, orang hormat, dan nantinya hasil akhirnya adalah kalau orang nyebut nama A, oh kredibilitasnya apa? Orang nama B, personality-nya seperti apa? Gitu loh. Karena personal branding ini juga impact-nya adalah meningkatkan kredibilitas kita gitu loh. Semakin sering orang melihat kita dalam membawakan sesuatu, maka kita akan terlihat ya seperti itu gitu loh. Gitu loh, seperti itu sih teman-teman. Nah, lalu nomor 3, yang tiganya adalah membangun koneksi. Nah, tadi untuk membangun koneksi ini adalah semakin kita mengkomunikasikan kita punya strength, terus juga kita punya keahlian gitu loh. Ini membantu kita juga membangun koneksi di berbagai bidang ya, baik di bidang yang kita geluti maupun bidang yang memang di luar dari bidang yang kita spesialisasikan gitu loh. Nah, sehingga nantinya kita akan lebih banyak dikenal orang gitu loh. Kita akan lebih banyak dikenal orang. Contohnya gampang ketika kita sekarang siapa sih yang tidak tahu Najwa Shihab ya? Yep. Nah, Najwa Shihab dikenal sebagai jurnalis. Nah, terus juga ketika dia masuk sebagai duta baca, itu orang makin kenal tuh. Karena dia karena yang kita tahu personal brand dari si Najwa ini kan pintar, lugas kalau ngejawab gitu loh. Nah, karena pintar dan cerdas itulah yang membuat dia menjadi duta baca. Nah, lalu karena dia makin terkenal, sehingga sekarang bahkan dia jadi kalau kita lihat Instagramnya, karena saya mau follow Instagramnya si Najwa Shihab itu, sekarang dia
banyak di-endorse oleh brand-brand lokal juga, sehingga kita bisa bilang dia jadi modal iklan juga seperti itu. Nah, tadi maksud saya adalah koneksinya dia makin luas gitu loh, bukan hanya di dunia jurnalistik aja, tapi juga tadi bahkan dia menjadi satu bisa dibilang key opinion leader nggak sih Pak ya jadinya ya? Iya, jadi influencer ya, opinion leader atau influencer gitu loh. Nah ini nih yang mengakibatkan dia makin melebar dan mungkin juga kedepannya bisa jadi dia main film kayak bisa jadi. Who knows ya Pak ya? Who knows gitu loh. Kayak yang sudah itu kan seperti Dirina Zubir tadinya presenter, host, terus merambah tarik suara, merambah ke film juga seperti itu. Jadi personal branding itu membuat koneksi kita makin luas gitu loh. Nah itulah karena kan logikanya adalah kalau misalkan orang kita makin terkenal, maka lingkup kita makin luas. Makin luas, betul. Nah, ketika kita bahkan kalau gampangnya deh kita ngambil satu media sosial aja. Followers makin tinggi, ya kan? Atau subscriber makin tinggi, otomatis yang ingin nempel di influencer ini makin banyak dong. Impresinya makin banyak ya Pak ya. Karena exposure dia makin luas, sehingga produk yang nempel di dia pun pengen dikomunikasikan juga kan ke halayak lebih luas seperti itu. Nah, lalu personal branding itu juga membuat kita makin bernilai. Nilai kita lebih itu poin penting. Memang itu tujuannya nggak sih Pak? Salah satu tujuannya juga ya. Betul. Dan manfaat ya Pak berarti. Manfaat. Ya sekarang ujung-ujungnya ya, pasti kan ke penghasilan. Nah, kita makin banyak orang kenal. Tadi saya bilang, contohnya kita ngambil Najwa Shihab deh gitu loh. Tadinya orang kenal sebagai news anchor aja, reporter TV saja, terus merambah ke dunia dunia yang beda dari dia ya. Tadi duta baca, terus bahkan jadi model iklan pun gitu loh. Itu kan juga kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah ke penghasilan juga makin meningkat, kualitas diri juga makin meningkat seperti itu. Ya kan tadi exposure orang makin luas, ya kan exposure orang makin luas, makin terkenal, yang ujung-ujungnya adalah tadi ngarah ke penghasilan pastinya. Itu poinnya pastinya ke sana gitu loh. Itu sih. Jadi hal-hal tersebut lah yang memang membuat personal branding itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan banyak manfaatnya tentunya. Banyak sekali manfaatnya. Dan kita nih sebenarnya termasuk yang beruntung ya Pak, hidup di era-era sekarang karena teknologi semakin canggih. Betul. Kemudian dengan adanya media sosial ini juga bisa menjadi media kita untuk melakukan personal branding ya Pak ya. Betul sekali. Jadi makin beragamnya media sosial kita, itulah sebenarnya siapapun bisa menggunakan media tersebut. Nah, makanya kan media sosial itu bisa menjadi bermanfaat adalah ketika kita juga bisa memanfaatkan secara tepat guna juga. Betul. Seperti itu. Betul banget. Nah Pak, kira-kira sebenarnya untuk personal branding ini sendiri ada jangka waktunya nggak sih? Kalau misalkan personal branding seseorang ini bisa dikatakan sudah matang istilahnya. Untuk bisa mencitrakan seseorang begitu. Ada waktu minimal atau maksimalnya gitu nggak sih Pak? Untuk minimal dan maksimal itu relatif ya. Relatif. Jadi yang penting yang harus digarisbawahi adalah tolak ukurnya. Tolak ukur personal brandingnya ini sudah tercapai, itu adalah ketika citra yang ingin kita bangun itu sesuai dengan apa yang orang-orang citrakan ke kita gitu loh. Jadi kita mempersepsikan diri kita seperti A, orang juga mempersepsikan diri kita juga seperti A. Nah untuk jangka waktunya kapan itu relatif gitu loh, relatif. Semakin sering kita semakin sering kita buat konten yang memang sesuai sama strength kita, semakin semakin terus juga memang kita sering dilihat sama orang, itu pun bisa membentuk diri kita. Namun tadi seberapa sering? Nah, semakin sering mungkin waktunya juga bisa jadi semakin cepat. Cuman spesifik berapa lamanya itu relatif.
betul. Ya karena setiap orang beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Dan target yang dituju pun juga beda-beda ya Pak ya. Beda-beda, betul. Nah, Tapi itu yang sih terpenting sebenarnya. adalah kalau kita mau personal branding, yang penting jangan jauh-jauh dari diri kita ya Pak ya. Betul, Supaya ya. tidak memanipulasi gitu ya Pak. Betul, Dan betul. jatuhnya nanti malah bisa jadi bumerang gitu ya Pak ya untuk diri kita sendiri betul, ya Pak ya. Betul, itu kan karena nantinya akan jadi akan jadi nilai negatif bagi kita sih sebenarnya sih nantinya gitu loh. Itu ketika memang tidak sesuai. Maka dari itu sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah personal branding itu harus disesuaikan dengan kita punya kekuatan, harus disesuaikan dengan passion kita di mana gitu loh. Dan juga yang juga konsistensi itu poin penting. Betul. Gitu loh. Itu konsistensi kita dalam membangunnya. Jangan misalkan setengah-setengah ya Pak ya. Setengah-setengah, misalkan wah ini bulan ini lagi rajin-rajinnya pengen dicitrakan sebagai pujangga, wah lagi hangat-hangatnya nulis puisi segala macam sepuitis mungkin. Dan itu berlaku hanya 3 bulan gitu. Setelah 3 bulan lo lagi, nah itu agak sulit tuh gitu loh kita bicara berkaitan sama efektivitas segala macam. Karena kenapa? Orang supaya followersnya banyak pun itu kan juga kan butuh waktu lah ya, butuh waktu untuk bisa gitu loh. Bahkan seorang Deddy Corbuzier pun itu butuh berapa tahun untuk dapat gold button ya kalau nggak salah. Dan ya ini ngomongin Deddy Corbuzier ya Pak ya, ini dia juga berubah-ubah ya Pak ya personal brandingnya ya. Awalnya dia magician, kemudian dia merambah ke sebagai presenter, kemudian sekarang dia lebih ke podcast ya. Berarti ya memang sebenarnya personal branding ini bisa berubah-berubah gitu ya Pak ya. Bisa dibentuk dari meskipun sebenarnya magiciannya itu pun orang ingat. Iya masih tetap ingat karena itu kuat banget tuh ya Pak ya. Betul, dengan gayanya dia kan. Betul. Ya, banyak orang yang memplagiatkan dia gitu loh. Nah, ketika dia beralih ke dunia presenting itu di hitam putih, nah itu sebenarnya porsinya dia untuk memperluas exposure sebenarnya sih, memperluas jaringan dia, memperluas koneksinya dia gitu loh. Bahkan makanya saat ini mungkin dia lebih terkenal sebagai seorang presenter kali ya gitu loh. Meskipun magician itu masih bisa gitu. Cuman memang sedang tidak di-brandingkan gitu gitu karena loh, masanya sudah habis. betul. Sekarang kan memang kan yang muda-muda gitu loh. Iya, betul. Gitu loh. Makanya sekarang kesimpulannya adalah sebenarnya personal branding itu bisa kok dibentuk. Sangat memungkinkan untuk dibentuk sebenarnya. Nah, gitu. Pak, mungkin nih Pak Rizky punya tips dan trik tertentu mungkin yang bisa disampaikan untuk viewers yang mungkin mereka masih bingung mencari kira-kira saya tuh personal brandingnya apa nih? Mungkin Pak Rizky punya tips and triknya nih? Ya, yang pasti tadi ya, tips and trik itu tadi yang kita sudah bahas di awal. Yang pertama adalah harus paham strength-nya teman-teman di mana. Setelah paham strength-nya teman-teman di mana, maka teman-teman harus mengkomunikasikan gitu loh. Mengkomunikasikan yang sudah pasti mengkomunikasikan itu yang memang berkaitan sama target market teman-teman atau sasaran teman-teman. Lalu jangan lupa apa yang teman-teman share harus ada manfaatnya. Itu penting. Karena kalau misalnya kita hanya men-share ini hari-hari saya gini segala macam tapi tidak ada sesuatu yang positif ya bagi audiens itu ya percuma ya Pak. Percuma gitu loh. Nah, makanya itu sangat-sangat diketahui sekali dengan kalau misalnya kita ngelihat lah ya di YouTube khususnya gitu loh. Kalau dari saya pribadi ada beberapa YouTuber yang memang bisa dibilang dapat personal brandingnya. David Gadget In. Kalau misalnya kita mau ngikutin juga nih Pak. Iya, itu kan. Terus juga kalau misalnya ngelihat talk show nomor 1 ya podcastnya Deddy, ya kan. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa kedua orang ini memang saya bilang dapat untuk personal brandingnya sih. Gitu. Dan yang terpenting juga kita kalau mau
melakukan personal branding harus konsisten ya Pak ya. Nah, itu konsisten. Jangan betul. musiman ya. Jangan musiman, jangan musiman. Lagi innya trennya ini ngikut ini. Betul, gitu ya, betul, Pak ya. betul. Itu konsisten yang terakhir. Wah ini luar biasa banget nih insight dari Pak Rizky. Tapi sayang sekali Pak, kita harus berpisah nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak nih Ya. Pak Rizky sudah mau hadir lagi di PView episode kali ini ya Pak ya. Semoga Oke, sama-sama. kita ketemu lagi, jangan bosan-bosan Pak. Sip. Untuk tetap menyapa PViewers dimanapun mereka Oke. berada. Iya, siap. Oke PViewers, terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa nih kalau kalian suka episode kali ini, kalian bisa langsung like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Dan untuk yang belum subscribe, boleh deh langsung di subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami. Akhir kata saya Adit, pamit undur diri. Sampai jumpa di PView episode selanjutnya. Bye-bye! Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.